Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja dalam praktek pembelajaran di kelas 5 semester 2 tentang volume kubus dan balok. Selamat menyaksikan. Kita mulai pembelajaran hari ini. Akan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Apa kabar hari semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semuanya sudah sehat semuanya. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ya baik, jangan lupa sarapan setiap mau pergi ke sekolah. Berangkat semuanya sudah hadir belum? Sudah. Semuanya hadir ya? Iya. Yang tidak hadir, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, untuk lebih memotivasi belajar kita semua, kita buka dengan tepuk yel-yel penyemangat belajar kita. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, semangat. Ya, belajar hari ini. Baik, insya Allah pada hari ini nanti kita akan belajar tentang kubus dan atau volume bangun ruang, kubus dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang berbagai macam bangun datar. Tahu masih ingat? Masih ingat bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar bracket tumpat, layang-layang dan lain-lainnya ya. Mulai hari ini nanti kita akan belajar tentang bangun ruang, kubus dan balok. Untuk materi yang lanjut kepada materi hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Dimohon kalian semuanya berdiri dulu. Berdiri. Nah. Sebelum kita lebih lanjut untuk proses pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita baca doa. Ya, silakan untuk yang biasa dari Al-Miran baca doa. Pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar, nanti setelah kalian selesai mempelajari tentang volume bangun ruang kubus dan balok, diharapkan kalian nanti pertama mampu mengenali ciri-ciri kubus.
ciri-ciri kubus itu seperti apa? Karena setiap benda, setiap sesuatu itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Supaya kita mudah mengenal, tentu kita harus tahu ciri-cirinya. Ya. Kedua, kalian mampu menggunakan rumus menghitung volume kubus. Bagaimana nanti volume kubus itu rumusnya seperti apa, nanti kita pelajari hari ini. Selanjutnya nanti tentang balok juga kalian harus tahu. Ya, setelah belajar harus tahu tentang ciri-ciri balok dan cara menggunakan rumus volume balok. Nanti kita pelajari ini semuanya supaya konsentrasi belajar, sehingga apa yang dipelajari hari ini nanti oleh kalian bisa diterima dengan baik. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita perhatikan Kita membahas tentang video bangun tentang bangun dan rumah juga balok. kubus. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian balok menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut, di mana sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Untuk rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang kita teman-teman perhatikan. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Oke, ya. Itu sedikit video tentang kubus. Kalian tentu sudah sedikit mengerti ya, sudah dijelaskan tadi. Ini kalau saya berikan contoh secara konkret, tahu benda yang berbentuk kubus, kira-kira apa saja yang ada di rumah kalian, benda yang bentuknya kubus? Lemari itu biasanya berbentuk balok, kebanyakan lemari itu panjang. Tadi sudah disebutkan di video ya. Di antaranya memang tidak banyak yang berbentuk kubus. Kayak dadu, tahu dadu? Pasti kalau dadu itu pasti berbentuk kubus. Terus apa lagi? Ada benda yang memang kalau di rumah jarang yang berbentuk kubus ya. Kardus, apa yang berbentuk kubus? Tapi kalian insya Allah mudah-mudahan paham maksudnya ya. Yang berbentuk kubus itu benda yang semua sisinya sama. Pengertian dari kubus itu apa sih? Kubus itu adalah dimensi 3 ruang, karena ada isinya, ada ruang ya. Ini bentuk kubus. Kubus itu dimensi 3 ruang yang memiliki 6 sisi yang sama besar. Itu namanya kubus ya. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya sedikit tentang ciri-ciri kubus. Kita bisa lihat dari gambar ini. Kalau digambar mungkin di papan tulis gini, kubus gambar yang besar kelihatan kan.
Sisinya bingung karena di gambar. Kalau di sini lihat, kubus itu ciri-cirinya ingat. Nanti kalau di ada lembar soal ciri-ciri kubus untuk menyebutkan ciri-ciri kubus ingat ya. Yang pertama, kubus itu cirinya mempunyai 6 sisi yang sama besar. Lihat, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya bangun kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama besar. Karena permukaannya bentuknya persegi. Kalau kita waktu belajar bangun datar, kubus itu adalah bangun datarnya persegi, maka sisinya semuanya sama. Sudutnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cirinya yang kedua memiliki 8 sudut. Yang ketiga, rusuknya ada berapa? Ini yang namanya rusuk yang tiang-tiangnya ini. Hitung 1, 2, 3, 4. Yang berdiri ada 4. Yang panjang ini yang tidur tuh 2, 3, 4. Sudah berapa? Sudah berapa semuanya? Yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya rusuknya ada 2. Untuk selanjutnya bagaimana cara menghitung volume kubus? Siapa yang tahu rumus volume kubus? Kalau untuk kubus volume kubus rumusnya adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi 3 kali. Karena asalnya kalau dibangun datar persegi panjangnya panjang kali lebar kali tinggi. Karena kubus merusuknya semuanya sama panjangnya, maka rumusnya jadi sisi kali sisi kali sisi 3 kali. Ya. Contoh soal. Boleh, coba dihitung nih. Contoh. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm, berapa volumenya? Berapa? Coba. Gunakan rumusnya, volumenya sisi kali sisi. Kalau kubus itu rusuknya 8 cm ke 8 cm, maka tinggal kali sisinya diganti 8 kali 8 kali 8. Berarti berapa? 8 kali 8 berapa? Berapa? 60 kali 8 lagi 64 kali 8 sama dengan 32 48 ditambah 8 kali 6 48 tambah 3 50 berarti 512 cm kubik. Centimeter kubik pangkatnya 3 karena hasil dari sisi kali sisi kali sisi 3 kali. Itu untuk menghitung volume kubus. Nanti kalian tinggal itu kalau misalnya panjang rusuknya 10, ketika kali 10 kali 10 kali 10 kali volume. Kalau panjang rusuknya 12, hitung 12 kali 12 kali 12. Sekarang kita coba dengan Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Di sini ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya di sini cuma sampai nomor 5. Tapi nggak apa-apa ditambah di bawahnya. Tulis nama kelompok satu yang tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nggak ngitung itu enggak, cuma nyebutin doang ini namanya apa, tulis ini di wilayah di daerah namanya apa, Mbak Indonesia. Ya. Memiliki 8 sudut yang sama besar. Tusuknya ada. Udah, duduk lagi yang rapi, duduk lagi kembali yang rapi. Udah, mari siap, mari semangat, mari semangat belajar. Jelas masih pagi, harus semangat ya. Biasanya sampai jam 1 belajar tetap semangat. Kita supaya belajar kita satu hari ini ada hasilnya. Jangan sampai kita berangkat dari rumah pagi-pagi pulang siang panas-panas tidak ada hasilnya. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang tadinya belum tahu setelah belajar jadi tahu. Ya. Ilmunya bertambah setiap hari. Kalau belajarnya semangat ya. Selanjutnya kita belajar tentang balok. Ini saya bawa contoh supaya lebih konkret. Benda yang berbentuk balok itu yang seperti ini. Cuman benda kalau balok beda dengan kubus, ya. Balok itu ciri-cirinya juga beda. Perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ingat. Kalau ciri-ciri balok, pengertian balok sama masih seperti kubus. Artinya balok itu bangun ruang 3 dimensi, cuman yang dibatasi oleh 6 sisi tapi 3 pasang sisi yang sama. Bukan 6 yang sama tapi 3, karena balok itu sisi yang samanya cuma sebelah ini dengan ini sama, ya kan? Ini dengan ini sama. Yang atas dengan bawah sama, 2 pasang. Yang samping kanan, samping kiri sama. Berarti 3 pasang sisi yang sama. Beda ya. Berarti balok itu yang pertama sama. Yang pertama mempunyai sisi 6 sisi. Sisinya benar punya 6. Tapi cuman ada 3 pasang yang sama, bukan 6 ya. Sisinya mah 6 sama 6. Cuman yang samanya 3 pasang. Tapi maksudnya ya ngerti ya. Sisinya mah sama 6, cuman nggak sama semuanya. Tapi 3 pasang tidak sama. Yang kedua, sudutnya sama, punya 8. Sisinya sama, sudutnya ada berapa sudutnya? Dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sudutnya sama punya 8. Sekarang kalau ngitung volume balok, tambah yang tadi. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali kita pernah belajar luas persegi panjang. Itu luasnya sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Karena waktu belajar luas bangun datar persegi panjang kali lebar. Kalau balok tinggal nambah tinggi, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk menghitung volume balok. Contoh, tulis, sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 5 cm. Hitung volumenya. Kalau digambar kan begitu balok ini.
Kalau bacaan soal mau, misalnya kalau digambarkan begini, panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 5 cm. Berapa volumenya? Tinggal gunakan rumusnya nih. Pakai rumusnya. Volume sama dengan apa rumusnya? Volume sama dengan panjang kali tinggi. Tinggal masukkan angka-angka yang ada di soal. Panjangnya berapa soalnya? Panjangnya berapa? Berapa? 28. Lebarnya? Lebarnya? 6 cm. Tingginya? 5 cm. 8 kali 6? 8 kali 6 48 cm kali 5. Disusun kalau nggak bisa 48 kali 5. 5 kali 8 40. Simpen 4. 5 kali 4 20 tambah 20. Berarti 240 cm kubik. Untuk menghitung permukaan balok. Balok hitung permukaan. Kalau kita mau buat balok seperti ini butuh kertas berapa senti? Hitung. Ini misalnya panjangnya 20 cm, lebarnya gampang deh 10 cm, tingginya 5 cm. Berapa kertas yang diperlukan? Permukaan kan? Kalau secara akal kita, secara manual berakal, kan kudunya harusnya ngitung luas luas sisi, salah satu sisi aja dulu. Yang ini misalnya luas yang panjang 20 kali berapa tingginya? 5 kali 5. 20 kali berapa? 100. 100 itu kan 1, ya kan? Kalau sebelahnya pasti sama kan luasnya ini. Berarti sudah berapa? Berarti berapa? Sudah. Kalau 1 100 berarti ya kalau 2 100 kan? Coba ngitung yang kecil ini. Panjangnya 10, tingginya 5. 10 kali 5 50. Sebelah sini 50. Berarti bisa. Coba yang lebarnya, yang ininya kan panjangnya sama dengan 20, ya kan? 20. Terus lebar ini berapa? Lihat di sini berapa? 10. 20 kali 10 berapa? 200. Sebelahnya 200 berarti 400. Berarti jumlahnya adalah 700 cm. Itu secara kita ngitung secara akal nyicil satu-satu. Tapi bagaimana dengan kalau menggunakan rumus? Kalau rumus sama gini. Rumus permukaannya. Yang ini udah ya. Luas permukaan balok. Rumusnya, perhatikan. Tinggal luas permukaan balok itu sama dengan, kan setiap sisi itu ada 2. Yang panjang ada 2 sisi, yang lebar ke atas 2, yang kecilnya ada 2. Maka 2 tinggal kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi dikali 2. Rumusnya ya kan memang agak
berlebihan kalau sini. Ini yang saya jelaskan baru kayak ciri-cirinya baru 3 atau 4 macam ciri-cirinya. Belum ke bidang diagonalnya, garis diagonal, bidang diagonal itu nanti ke pelajaran ke selanjutnya ya. Kalau di SD masih sekedar tentang volume dan permukaan itu. Belum sampai bidang diagonal segala macam, garis lininya belum. Ya ini yang harus di sama kalau yang tadi kita pasang rumusnya nih. Kan gini. 2 kali panjang kali lebar, yang ini dengan yang ini 5. 20 kali 5. Terus ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 10 kali 5. 10 kali 5 ditambah 5 kali 20 kali 10. 2 kali 5 100 ditambah berapa? 10 kali 5 50 ditambah 20 kali 10 200 sama dengan 2 100 tambah 50 150 tambah 200 350. 2 kali 350 sama dengan 700 cm, akhirnya sama dengan ini. Ngerti ya? Itu untuk permukaan balok. Coba sekarang kayak tadi saya berikan untuk melengkapi LKPP yang kedua ya. Ini. Kayak tadi tulis lagi pada kelompoknya. Tinggal menyebutkan nih di lingkaran-lingkaran yang biru. Di lingkaran-lingkaran biru. Ini apa yang tadi? Ciri-ciri kubus. Ini namanya apa? Ini apa tadi? Bukan bagian-bagiannya doang. Enggak ngitung itu enggak. Cuma nyebutin doang ini namanya apa, tulis ini di wilayah di daerah ini namanya apa, ini apa. Nah, tulis. Enggak ngitung angka petani enggak. Cuma melengkapi doang. Ya. Waktunya 5 menit sama kayak tadi. Dua menit dia selesai itu mah. Tinggal disebutin doang ini namanya apa guys. Iya kenal tinggal disebutin doang. Di apa lagi? Kan di panah itu yang misalnya yang pertama ini namanya apa nih? Terus ikitnya apa nanti? Panah. Terus ya yang satu lagi. Dia digambar di atas gambar. Kan ada gambar balok. Iya dulu. Sisi kan bawah. Sisi bawah. Sini guys, apa lagi?
Yang kalian tidak kerja apa namanya nih? Kerangkanya itu apa namanya? Dan ya bagi sini. Tengah-tengah di sini nggak usah pulang, kayak benar. Ya saya dari. Ya. Ya bagus. Nah. Apa kembali? Ya. Ya, terima kasih Pak Pulang. Untuk selanjutnya berbalok ya. Kita ke tahap terakhir yaitu mengadakan evaluasi hasil belajar dari awal sampai akhir ya. Nanti Bapak akan berikan lembar evaluasi untuk kalian, satu orang satu dikerjakan masing-masing ya. Ini Bapak berikan dikerjakan dengan teliti, jangan asal-asalan apa yang sudah dipelajari tadi. Kerjakan benar. Baca yang benar, dihitung yang benar ya. Ya. Cukup. Ya, benar. Dan kembali nanti untuk proses pembelajaran hari ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan materi pelajaran hari ini apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, dari mulai kubus, pengertian kubus, ciri-ciri kubus, dan menghitung volume kubus, terus disambung dengan menghitung volume balok, ciri-ciri balok, semuanya yang Bapak sampaikan mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi yang berikutnya supaya tidak mengulang lagi ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Semangat! Semangat! Masih semangat? Masih baru 1 jam belajar ya. Harus tetap semangat sampai jam waktu pulang, harus tetap semangat belajar ya. Itu karena kalau kita semangat belajarnya, insya Allah mudah menerima pelajarannya. Tapi kalau kitanya malas-malas belajarnya,
susah pelajaran juga kita terimanya ya. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Kita bertemu lagi nanti akan pada pelajaran berikutnya. Dan sebelum ditutup, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk bikin baca doa sebelum pulang. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.